Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Mari menyembah lebih sungguh lagi. Satu hal yang kami rindukan berada di dekat-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Suatu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari dalam sungguh-sungguh menaikkan pujian ini. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Mari jemaat lantunkan pujian ini lebih sungguh lagi. Bahwa kita lebih lagi, lebih lagi rindu akan kehadiran Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku
pada Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu Tuhan. Syukur Tuhan, karena Kau sungguh baik Tuhan, melindungi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat cinta-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Selanjutnya kami mengucap syukur untuk semua berkat yang telah sudah diberikan buat kami. Siapakah kami ini Tuhan? Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pagi ini. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Benar Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Semua dalam keadaan sehat. Mari lambaikan tangan satu sama lain. Katakan shalom, shalom, shalom. Tuhan tidak pernah lelah memberkati kita semua. Tuhan juga tidak pernah jemu menjaga dan melindungi kita. Amin. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih Tuhan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, karena Roh Kudus yang memberi kita kekuatan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja
bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, katakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, katakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jemaat, mari bertepuk tangan buat Tuhan. Katakan tanah katakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, kalau saudara merasa sehat hari ini, mari memuji Tuhan dengan menari dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena kita mau merasakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Bentuklah hati kami ya Tuhan, menjadi bejana untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat nafas yang sudah Tuhan beri buat kami. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Benar Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi, menyenangkan-Mu. Tuhan, ku menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Benar Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan. Mari jemaat nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi.
Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu. Terima kasih Yesus buat cintamu Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, karena Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan. Saya undang anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Hatimu, hanya itu kerinduanku. 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 Pada siang hari ini Tuhan, hamba membawa anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, aku serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, 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 di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamahnya ya Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini mereka akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka dan juga guru-guru yang mengajar. Biarlah Tuhan memberikan urapan, memberikan kasih-Mu kepada mereka semuanya ya Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Aku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Juga sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya, shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saat ini kita banyak mendengar berita bermunculan di media sosial yang mengatakan bahwa tahun depan adalah tahun yang mengerikan. Karena kenapa? Karena tahun depan akan terjadi resesi global secara besar-besaran. Bukan saja secara besar-besaran, tetapi banyak negara-negara yang akan bangkrut. Akan ada banyak krisis yang bermunculan tahun depan. Krisis pangan, krisis energi, krisis ekonomi. Dan tidak sedikit yang memprediksikan akan ada beberapa, bahkan puluhan negara yang akan bangkrut karena krisis tersebut. Diperkirakan gelombang pertama yang bangkrut itu katanya 60 negara. Berikutnya bisa juga menyusul dan menyusul. Ditambah lagi saudara Tuhan, perang yang belum selesai sampai saat ini antara Uni Soviet dengan antara Rusia dengan Ukraina. Saudara Tuhan, juga
akan ditambah lagi bermunculan perang-perang yang lain. Saat ini kalau kita mendengar berita antara Taiwan dengan negeri Cina, itu juga sedang mengalami goncangan kasih Tuhan. Juga belum negara-negara yang lain kita mendengar banyak bermunculan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal-hal yang mengerikan, memprediksikan tahun depan tidak lebih baik dari tahun sekarang. Semua itu membuat kita ngeri dan takut, bukan? Saudara dan saya akan tambah semakin ngeri dan takut, apalagi tangan kita seringkali di gadget, membuka sosial media, membuka Instagram, kita membuka media-media yang lain, itu seringkali menakutkan kita, saudara Tuhan. Saya ingat akan lagu lama, saudara Tuhan, bunyinya demikian. Zaman sekarang berjaga, lihat dunia bergelora, terdengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita disuruh dalam pujian tadi, saat banyak berita yang menggemparkan, banyak berita yang menggoncangkan iman kita, bahkan hati kita, kita disuruh untuk berlindung dalam sabda Allah. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berita-berita yang menakutkan, yang melemahkan iman kita, yang membuat kita patah semangat, yang membuat kita patah harapan kepada Tuhan. Firman Tuhan akan berbicara kepada kita pada hari ini, apa yang Alkitab katakan untuk kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi resesi yang katanya akan terjadi di tahun 2023 ini. Apa yang Alkitab katakan, saudara Tuhan, untuk kita bisa menghadapi resesi itu? Yang pertama, saudara Tuhan, yang pertama, kita perlu hikmat atau pimpinan dari Tuhan. Untuk kita bisa memasuki masa-masa kesulitan, masa-masa resesi itu, kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu penyertaan Tuhan. Seperti Yusuf, saudara kasih Tuhan, Yusuf mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk pengaturan kekeringan yang akan terjadi di Mesir. Yusuf mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Ceritanya begini, suatu hari Firaun mendapatkan mimpi. Mimpi Firaun itu, saudara Tuhan, tidak bisa ditafsirkan oleh dirinya, bahkan oleh anak buahnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan mimpi daripada Firaun itu. Tetapi tampillah Yusuf dari penjara menghadap Firaun dan menafsirkan mimpinya itu. Ceritanya begini, yang terjadi di dalam Kejadian 41 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badan itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan mimpi Fir'aun ini diulang lagi sampai 2 kali. Melalui hikmat Tuhan, saat Yusuf menghadap kepada Firaun, Yusuf bisa menafsirkan firman Tuhan itu dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Berikutnya, saudara Tuhan, di ayatnya yang
29. Ketahuilah Tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Ayat berikutnya, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Saudaraku yang sedang Tuhan, dan Yusuf mendapatkan kuasa dari Firaun untuk melakukan tafsiran mimpinya itu. Di ayatnya yang ke-49, demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Dan saudara Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yusuf, hasilnya kita bisa melihat di ayatnya yang ke-53. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Sudah kesal Tuhan, di dalam kita untuk menghadapi resesi, kesulitan yang akan datang. Ini kan bukannya sekarang susah, tapi kejadian yang akan lebih susah lagi di depan itu. Kita perlu hikmat daripada Tuhan. Jangan gunakan akal budi kita untuk menghadapi krisis yang akan kita alami, tapi gunakanlah hikmat atau pimpinan Tuhan. Untuk bisa memiliki hikmat, kita perlu kedekatan dengan Tuhan. Kita perlu kedekatan dengan Tuhan supaya kita bisa mempunyai hikmat. Orang yang intim pasti tahu apa yang diinginkannya. Contoh hubungan kedekatan saya dengan istri saya, ya, gak usah ngomong, saya udah tahu. Orang bilang dari hawanya dia lewat aja, saya udah tahu dia itu suka atau tidak. Karena kenapa? Karena saya mempunyai keintiman, punyai kedekatan dengan istri saya. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai kedekatan dengan Tuhan, maka kita sudah tahu, oh Tuhan mau ini, oh Tuhan ingin itu. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita memiliki kedekatan kita dengan Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmatnya, supaya Tuhan memberikan pimpinannya di dalam hidup kita. Mari kita bangun kedekatan kita dengan Tuhan, seperti hubungan suami dan istri, seperti hubungan kekasih satu dengan yang lain. Kita bisa membedakan mana yang diinginkan atau tidak. Saudara Kristus Tuhan, kedekatan dengan Tuhan itu perlu kita bina, perlu kita bangun. Yusuf adalah orang yang cukup dekat dengan Tuhan. Dia sering kali berdoa, dia sering kali berpuasa, dia sering kali mengadakan hubungan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga Yusuf mendapatkan hikmat dan bimbingan daripada Tuhan. Jadi saudara Kristus Tuhan, untuk kita bisa menghadapi krisis yang akan terjadi, mintalah hikmat daripada Tuhan, mintalah pimpinan daripada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, minta kekuatan Tuhan untuk menghadapinya. Jadi yang pertama, kita minta hikmat daripada Tuhan, pimpinan Tuhan. Yang kedua, minta kekuatan Tuhan untuk kita bisa menghadapinya. Kita akan lihat di dalam ayat 2 Tawarikh 14, ayatnya yang ke-11. 2 Tawarikh 14 ayat yang ke-11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar,
Dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini ya Tuhan. Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Saudara kasih Tuhan, saat Raja Asa diserang oleh Zerah, orang Ethiopia itu dengan 1 juta pasukan, 1 juta itu, waduh. Mungkin suka kalau kita nonton di stadion bola aja, Gelora Bung Karno itu yang katanya 125.000 orang, kita kalau keluar udah setengah mati, sudah Tuhan. Keluar mungkin bisa 1-2 jam kita baru bisa keluar. Ini pasukannya 1 juta dengan 300 kereta. Jumlah yang sangat besar sekali. Suatu masalah yang sangat besar sekali. Tetapi Asa berseru kepada Tuhan dengan berkata, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar. Asa mengakui bahwa pertolongan hanya datang daripada Tuhan saja, bukan yang lain. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Jadi yang kedua, kita minta kekuatan daripada Tuhan untuk kita bisa menghadapi masa-masa sulit di depan kita. Asa menghadapi masa yang sulit. Di depan dia akan menyerang di dalam kota-kotanya Israel itu 1 juta orang dan 300 kuda akan menghantam dia. Tetapi saudara Tuhan, Asa meminta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Demikian juga dengan kita, seharusnya kita mengakui bahwa pertolongan datangnya dari Tuhan saja saat masalah besar yang akan kita hadapi saat ini. Seperti yang diberitakan oleh orang-orang bahwa akan terjadi krisis besar melanda negara-negara yang bahkan sudah dimulai dari negara maju seperti Inggris. Nah, saudara mungkin lebih tahu daripada saya mengenai perkembangan dunia. Inggris negara yang maju, negara yang kaya dan makmur, kan ada persemakmuran Inggris Raya. Ternyata sekarang tidak makmur. Banyak rakyatnya yang dari menengah ke bawah memutuskan hari ini tidak makan malam karena nggak ada makanan. Krisis sudah mulai terjadi. Sekarang kita melihat di negara-negara maju, Amerika juga sama. Banyak orang yang gelandangan terjadi, tinggal di perjalanan pertokoan, perkantoran mewah-mewah. Sekarang ini banyak terjadi krisis. Kalau melihat begitu mengerikan, begitu menggemparkan hati kita. Saudaraku kekasih, di dalam kesulitan, bahkan dikatakan akan mengalami kesulitan gas. Eropa akan mengalami kesulitan gas karena perang Rusia dengan Ukraina. Karena pemasok gas itu adalah Rusia. Sekarang mulai terjadi. Begitu mengerikan. Bukan saja gas, tetapi juga pangan. Kalau Eropa memakan gandum, kita makan beras. Mereka juga sudah mulai mengalami krisis. Sudah kasih Tuhan makanan karena harga yang melambung tinggi dan tidak ada ketersediaan. Harga tinggi masih mending kalau kita bisa beli. Ini kita nggak punya duit, 2 barangnya nggak ada. Krisis itu yang sekarang sedang digaung-gaungkan oleh setiap orang. Itu yang membuat kita lemah, membuat kita takut. Tetapi mari kita diminta untuk mencari Tuhan. Sebelum masalah besar itu terjadi, mari kita diminta untuk mencari Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita ini hidup di hadapan Tuhan. Seperti yang Raja Asa katakan dalam ayatnya yang ke-7b, bunyinya demikian.
negeri ini masih dalam tangan kita, kata Raja Asa. Karena apa? Karena kita mencari Tuhan Allah. Dan apa? Ia ini Tuhan. Tuhan juga mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Ceritanya seperti Tuhan, pada waktu itu Asa yang dipimpin oleh Tuhan, karena Asa seorang raja yang baik, raja yang takut kepada Tuhan. Dia hancurkan semua tempat-tempat berhala, semua hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan singkirkan semuanya. Dan Asa pada waktu itu pengen memperkokoh kota-kota itu dengan membangun benteng-benteng itu. Dia melakukannya. Karena kenapa? Karena kita mencari Tuhan Allah kita. Jadi saat saudara dan saya ingat, saat saudara dan saya mencari Tuhan, bukan saja saudara yang mencari, tetapi Tuhan juga mencari saudara. Dan Ia mencari kita. Tuhan itu mencari kita. Jadi saudara bersama Tuhan, marilah kita mencari Tuhan. Carilah Tuhan selagi Ia berkenan kepada kita. Carilah Tuhan selagi Ia mau ditemui oleh kita. Saat ini adalah kesempatan yang baik untuk kita mencari Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Supaya Tuhan bisa memampukan kita untuk bisa bertahan. Jadi bukan saja kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan juga mencari kita. Ini sebuah penghiburan dan kekuatan buat kita, bahwa kita janganlah takut untuk mengalami masalah yang sulit, sebab Tuhan juga mencari kita. Jangan takut saat kita menghadapi masa-masalah yang sulit, sebab Tuhan juga mencari kita untuk menolong kita. Asalkan kita juga mencari dan minta tolong kepada Tuhan. Amin. Asalkan kita juga mencari Tuhan. Haruslah seimbang. Jangan Tuhan saja yang mencari kita, tetapi kita juga harus mencari Tuhan. Jadi langkah yang harus diambil untuk menghadapi masa-masa yang sulit adalah mintalah pertolongan kepada Tuhan Allah saja, bukan kepada yang lain. Amin. Kita harus minta pertolongan kepada Tuhan. Sebab saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi krisis seperti ini yang akan kita hadapi lebih besar lagi, banyak orang mencari pertolongan kepada orang juga. Orang yang duitnya banyak, orang yang kerjaannya banyak, orang yang punya fasilitasnya banyak. Kata Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, yang mengharap kepada orang lain. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan kepada Tuhan. Jadi saudara Kristen Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Saudara Kristen Tuhan, kita harus mencari Tuhan senantiasa. Sebab apa? Alkitab berkata bahwa roh kita ini penurut, tetapi daging kita ini lemah. Matius 26 ayat yang ke-41, berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging kita lemah. Roh sih pengennya sih berdoa, roh sih pengennya datang beribadah, tetapi daging ini lemah. Banyak sekali godaan, banyak. Gak usah saya sebutkan, saudara bisa jawab sendiri. Roh memang pingin percaya Tuhan terus, roh memang pengen mengandalkan Tuhan terus, tapi daging ini lemah, daging ini gak kuat, pengennya ninggalin Tuhan terus. Maka dari itu seperti yang Alkitab katakan, katanya kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Jadi saudara Kristen Tuhan, mari kita meminta Tuhan menyertai kita untuk kita bisa kuat menghadapi masa-masa krisis ini, yaitu kita harus berjaga-jaga dan berdoa.
Kita akan melihat apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi masa sulit yang ketiga. Itu yang kedua, kita harus meminta Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Yang ketiga, berdoa dan berpuasa. Kita lihat di dalam satu cerita. Ada cerita di dalam perjanjian lama Esther. Esther saat diangkat menjadi ratu. Saat diangkat menjadi ratu, Esther mendapatkan berita melalui pengasuhnya yang bernama Mordekai bahwa raja melalui gosokan daripada Haman akan membantai daripada bangsa Israel. Dia mendapatkan berita yang mengerikan, belum kejadian. Dia baru mendapatkan berita. Kita lihat di dalam Esther 3 ayatnya yang ke-12 dan 13. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggilnya para panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat itu dikirimkan dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya apa? Dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Inilah saudara kasih Tuhan yang didengar oleh Esther, bahwa akan dipunahkan bangsa Israel oleh Haman melalui kekuasaan daripada Raja Ahasiweros. Saudara kasih Tuhan, tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita mau pelajari saat Esther mendengar, ini baru mendengar, belum kejadian. Sama dengan kita, saat ini kita mendengar krisis akan terjadi, krisis secara global akan menyerang kita. Kita baru mendengar, belum terjadi. Apa yang dilakukan oleh Esther saat mendengar berita itu? Esther 4, 15 dan 16 bunyinya demikian. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, karena dia mendengar dari pengasuhnya Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Esther mengambil keputusan untuk apa? Berpuasa. Sama saat kita menghadapi krisis, bukannya saat, tetapi mau menghadapi krisis, kita juga boleh menyediakan waktu, mengambil waktu untuk berpuasa. Esther berpuasa saat masalah belum terjadi loh. Esther berpuasa saat masalah belum terjadi, yaitu belum dilaksanakannya pembantaian. Jadi berpuasa bisa dilakukan. Berpuasa bisa dilakukan saat kita sedang bergumul atau sedang mengalami masalah, dengan kita juga berpuasa saat kita akan menghadapi masalah. Jadi berpuasa bisa dilakukan saat kita sedang mengalami masalah. Misalnya saudara lagi sakit, misalnya saudara lagi susah, misalnya saudara lagi mengalami kesulitan ekonomi, saudara boleh berpuasa. Sedang, tapi juga kita berpuasa yang
akan misalnya kita mendoakan untuk anak kita, kita boleh berpuasa untuk anak kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Atau juga seperti Tuhan, kita berdoa untuk usaha yang akan kita rintis, kita juga boleh berpuasa. Jadi berpuasa bisa sedang atau akan. Sama saudara Tuhan. Saya bukan menyombongkan diri, suka juga mengambil berpuasa untuk pelayanan gereja ini. Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Baik yang sedang kita alami, saya alami dalam pelayanan, maupun yang akan kita alami. Jadi berpuasa itu perlu di dalam kehidupan kita. Berpuasa bukan soal kita mengontrol makan atau tidak makan, bukan. Tetapi berpuasa berbicara ketaatan kita kepada Tuhan dan berbicara tentang kita mengandalkan Tuhan. Esther sama, saat dia mendapat berita belum terjadi, dia mengambil keputusan untuk berpuasa. Mari saudara kasih Tuhan, saat ini resesi dunia belum terjadi, Indonesia pun masih aman-aman kata orang, kata para ekonom, kata para pengamat masih aman. Tetapi tidak salahnya kalau kita berpuasa untuk kita bisa menghadapinya. Tidak salahnya kalau saudara dan saya mengambil sikap atau tindakan berpuasa supaya Tuhan menghindari kita, supaya Tuhan menghindari atas kita, atau kalau tidak kita akan dimampukan untuk melewatinya. Berpuasa itu bisa mempunyai fungsi, kita bisa dihindari atau juga kita bisa dimampukan untuk menjalaninya. Jadi saudara Tuhan, perlu kita mengambil sikap berdoa dan berpuasa. Dengan melihat keadaan dunia saat ini, saya percaya kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Apa yang kita lihat keadaan dunia, kalau kita melihat keadaan dunia, pandemi corona, resesi yang akan kita alami, krisis-krisis kita akan alami, saya percaya kedatangan Tuhan sudah dekat. Seperti yang ditulis dalam Alkitab, kita melihat di dalam Matius 24 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Gak usah takut tentang hal itu, sebab semuanya itu memang harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat berikutnya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kita sudah lihat Rusia dengan Ukraina, yang katanya Taiwan dengan Cina, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, sudah mulai, dan gempa bumi di berbagai tempat. Itu sudah kita lihat juga. Akan tetapi ayat yang ke-8, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman akhir. Saya percaya kondisi saat ini, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kalau melihat saat ini, saya sih mempunyai iman konvensional. Artinya apa? Ya kalau memang krisis itu terjadi, ya terjadilah. Iman konvensional itu apa? Kalau memang itu terjadi, ya terjadi, tetapi Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan menolong. Ini tidak akan kita bisa hindari, saudara. Bacaan kita ini, ayat ini tidak bisa kita akan hindari. Kelaparan bangsa melawan bangsa, perang terjadi di mana-mana, gempa bumi, ini kita tidak bisa hindari. Krisis pangan juga tidak bisa kita akan hindari. Tetapi saya mempunyai iman secara konvensional. Yang terjadi, terjadilah. Tetapi Tuhan ada di pihak
kita. Amin. Tuhan ada di pihak kita. Saudara kesal Tuhan, kita hanya bisa menjalaninya bersama dengan Tuhan. Krisis boleh terjadi, tetapi kita hanya menjalaninya bersama dengan Tuhan. Dan tinggal kita mempersiapkan diri sesuai dengan petunjuk Tuhan saja. Jadi saudara kasih Tuhan, kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, dan juga kita harus mempersiapkan diri sesuai dengan petunjuk Tuhan. Minta hikmat dan petunjuk Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan, dan berdoa dan berpuasa. Sebab Alkitab memberitahukan bahwa roh memang penurut, tetapi tubuh ini lemah, sehingga kita harus berjaga-jaga. Sekali lagi, saudara Tuhan, Matius 26, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ingat, roh ini penurut, roh ini baik, penurut, tapi daging yang awan, yang suka kali melawan, suka sering kali memberontak. Disuruh A, dia jalannya B, disuruh B, dia jalannya Z. Seenaknya aja, daging itu memang lemah. Kita memang lemah. Maka dari itu, saudara kasih Tuhan, berharaplah terus kepada Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri dalam masa-masa untuk memasuki krisis. Jangan takut. Mintalah hikmat dan petunjuk Tuhan. Mintalah kekuatan daripada Tuhan. Dan berdoa, berpuasa. Amin buat firman Tuhan. Saya undang pemain musik. Kita nyanyikan pujian arti kehadiran. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Memang betul, jalan Tuhan tidak pernah dapat kita selami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Amin. Damai, aman dan sejahtera.
percaya. Namun satu hal ku percaya, Ada rencana yang indah dari Tuhan bagi saudara dan saya. rencana yang indah, Pertolongan Tuhan tiada terduga. tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku Tuhan menolong kami. Heran dan besar bagiku, Sungguh Tuhan, hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. nyata di dalam hidupku. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu Inilah sempurna, percayakan rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Oh, Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna. penyertaan-Mu sempurna, Ya Tuhan, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah amin, walau di tengah badai. ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Hati Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan. hati kehadiran-Mu Tuhan, Hati kehadiran-Mu Tuhan. hati kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Rancangan-Mu indah bagi kami. Haleluya. Haleluya. Indaranamu sekiaranamu. Haleluya. Haleluya. Walau di tengah badai, Tuhan ada beserta kami. Walau di tengah gelombang, Tuhan menyertai kami. Tuhan memegang kami. Tuhan mengangkat kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Inarana musikia marana. Tuhan jamah kami. Tuhan Biarlah Tuhan boleh menjamah kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Beri kekuatan kami Tuhan. Oh haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan
hati kehadiran. Sekali lagi penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin terus selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Benar Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan yang kami perlukan Tuhan. Tangan-Mu yang kami perlukan memegang kami ya Tuhan. Sebab kami tahu rancangan-Mu penuh damai sejahtera. Kami percaya juga firman Tuhan yang Kau katakan, tidak ada seorang anak jikalau ia meminta roti diberinya batu, atau seorang anak memintanya daging diberinya kalajengking. Bapa yang di dunia tahu akan hal memberi, terlebih lagi Bapa yang di sorga. Tuhan, mampukan kami untuk menghadapi krisis yang akan terjadi, karena kami tidak bisa melawan apa yang Tuhan tetapkan, bahwa memang di akhir zaman itu semuanya akan terjadi Tuhan. Di akhir zaman semuanya itu akan terjadi. Tetapi melalui kekuatan dan pertolongan-Mu lah saja kami dimampukan ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya lihat ada jemaat yang baru pertama kali datang di tempat ini. Kami menyambut saudara, because this is your house, this is your home. Haleluya. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. This is your house. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. We welcome you today. Baik jemaat yang dikasih Tuhan, warta jemaat pada minggu ini kita akan ada persekutuan doa keluarga yang akan kita mulai di bulan Oktober ini, di minggu ketiga pada tanggal 19 Oktober 2022, yang akan kita lakukan di rumah keluarga Bapak Wawan Gunawan dan Ibu Shirley. Boleh Bapak Wawan dan Ibu Shirley bangkit berdiri. Jadi nanti hari Rabu malam jam 7 malam kita akan ada persekutuan doa keluarga. Tidak bisa ditampilkan kan Joseph? Di rumah kediaman Bapak Wawan dan Ibu Shirley jam 7 malam. Jadi bagi jemaat yang mungkin rindu untuk mengikuti persekutuan doa keluarga di hari Rabu ini, boleh menghubungi saya
atau Bapak Gembala? Baik, warta jemaat berikutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Iya, terima kasih buat kehadiran jemaat Tuhan pada hari ini, juga yang buat pertama kali datang ya. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Selamat datang semuanya. Banyak jemaat juga yang berhalangan hari ini ya. Pemain musik drum sakit, pemain bass juga sakit juga, kasih Tuhan. Jadi mau nggak mau single keyboard ditemani juga dengan Pak Gusman. Juga ada juga yang berhalangan juga hadir pada hari ini. Ada yang izin katanya yang ada kawinan ya, mungkin juga musim kawin juga, maksudnya nikah. Ada juga yang seperti apa ya, maaf bahasa saya Tuhan ini bahasa sehari-hari. Ada juga yang berhalangan karena pekerjaan di luar kota, sudah kasih Tuhan. Juga terima kasih buat persembahan jemaat yang telah diberikan, baik secara fisik maupun juga secara transfer ya, melalui account gereja yang baru GBI Home Bridge Hotel Karawang, sudah kasih Tuhan. Saudara bisa mentransfernya di rekening yang baru ya, seperti yang tadi sudah dikatakan. Pada tanggal 19 ada persekutuan doa keluarga rumah di Bapak Wawan Gunawan, itu di daerah Lamaran jam 7 malam. Mari kita bersama-sama hadir untuk saling kita berdoa dan menguatkan, sharing satu dengan yang lain ya. Tanggal 30 Oktober kita akan dilayani oleh evangelis daripada Bapak Yusuf Purnomo dari JKI Sunter ya. Kita akan dilayani oleh Bapak evangelis Yusuf Purnomo dari Sunter. Oh ya, ini baru tampil, ini persekutuan doa keluarga ya. Hari Rabu tanggal 19 jam 7 malam di rumah Bapak Wawan Gunawan di Perum Grand Permata Blok D2 nomor 17 Lamaran, Palumbon Sari, Karawang. Itu tepatnya tuh dekat pompa bensin Shell. Itu pas di sampingnya masuk situ. Pompa bensin Shell ya, Tuhan. Kita akan bersama-sama berkumpul, kita tentunya dengan berkat daripada Tuhan. Mari saudara, kita akan akhiri doa ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah yang kami tahu bahwa sungguh besar anugerah-Mu kepada kami, semakin hari semakin bertambah ya Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini, biar Tuhan boleh memberkati mereka. Yang berhalangan karena sakit, Tuhan berdoa untuk Pak Ciko yang sakit pada bagian perutnya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menjamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat saudara Indra juga Tuhan yang sakit demam Tuhan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maupun juga jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang tidak hadir karena berhalangan, biarlah Tuhan boleh memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan juga terima kasih buat ibadah pada hari ini, karena kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang akan diberikan oleh jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka Tuhan, sebab kami tahu Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun yang memberikan kepada Engkau ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi Tuhan dengan berlipat kali ganda Tuhan untuk kegiatan, untuk biaya operasional di gereja ini ya Tuhan. Hamba menyerahkan semuanya ke
dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Juga Tuhan memberkati bangsa dan negara ini Tuhan. Berikan keamanan, berikan ketentraman kepada bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan ya Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jikalau Engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan pada hari ini dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu, di dalam usahamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, dan di dalam saat Engkau baik masuk maupun saat Engkau keluar dari rumahmu. Maka dari itu saudara-saudaraku ikhlas dalam Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini hingga Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adalah syukur bagimu, syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.